Halo, selamat pagi semua. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Yang mungkin ya teman-teman biasa lakukan pada saat dulu sebelum teman-teman terkena penyakit aneh ini ya, penyakit yang sangat aneh, absurd gitu kan, dan yang membuat kita sedikit banyak was-wasnya, banyak takutnya, banyak merubah kegiatan kita yang tadinya mungkin kita orang yang aktif, orang yang gembira, orang yang sangat mungkin bisa istilahnya melakukan segala hal, tapi setelah terkena penyakit ini ternyata kita menjadi yang pendiam, pengurung diri di kamar, dan mungkin menjadi orang yang selalu menebak diri sendiri dengan berbagai macam hal termasuk penyakit gitu ya. Baik, ya, di video ini saya mencoba menerangkan ataupun memberikan pengalaman ketika saya kemarin menderita penyakit ini, dan kemudian ya saya menderita penyakit ini itu sekitar berapa ya? 3 tahun, dari pokoknya 2019 dari awalnya gitu kan, kemudian agak sembuh tuh 2019 sampai kumat lagi sekarang gitu kan. Nah, ini kemarin cerita teman saya, seorang montir ataupun seorang montir mobil gitu kan. Nah, saya itu kan di sana itu teman-teman, saya tuh nggak bisa minum air putih biasa gitu, saya tuh harus minum putih air hangat gitu kan. Ceritanya saya tuh lagi minum gitu kan. Nah, ternyata yang punya bengkelnya itu datang, yang bosnya lah istilahnya, yang punya bengkel mobil itu datang. Nah, ternyata dia melihat aktivitas saya nih, melihat aktivitas saya, minum terus pakai air hangat, minum terus pakai air hangat gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman, ya dia ngomong tuh sama saya, kan ngomongnya pakai bahasa Sunda ya. Kebetulan dia orang Sunda, tapi saya akan ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Nah, dia ngomong sama saya, Pak, kok minum air panas terus atau air hangat terus katanya. Iya Pak, kata saya. Saya kalau pakai minum air biasa, saya itu mual Pak. Jadi kayak naik gini ke sini. Wah Pak, katanya, Bapak kayaknya punya penyakit asam lambung kayaknya. Biasanya Pak, katanya, mau dia tuh terangin tuh, penyakit asam lambung itu nggak bisa minum air biasa kayak gitu Pak, apalagi air dingin, air biasa aja kita nggak bisa, katanya gitu. Ih bener Pak, kata saya. Iya, katanya, biasanya Pak, katanya, kena dingin juga nggak bisa, nggak, pokoknya dia cerita banyak. Kok tahu banget gitu kan. Akhirnya kan saya sempetin tuh, emang Bapak pernah ya? Bukan pernah Pak, saya dari umur pokoknya dari umur 15 itu sampai sekarang katanya belum sembuh-sembuh gitu. Buset, kata saya. Iya, katanya, saya itu udah berobat Pak, katanya, ke rumah sakit, ke mana-mana, sampai ke rumah sakit gede, tapi nggak pernah katanya menemukan kesembuhan ataupun, tapi dia itu teman-teman ya tetap bekerja, tetap ngebengkel gitu kan. Bahkan dia, Pak, katanya, paling utama itu katanya, itu saya tuh katanya pikiran Pak, katanya, saya tuh mikirnya penyakit berat mulu katanya tiap hari, mikirnya mati. Sama dengan saya, kata saya gitu ya, sama, kata saya gitu, bahkan sakitnya itu berbeda-beda dari seluruh tubuh ya, katanya, kata dia gitu. Oh, sama Pak, saya juga gitu. Oh, dia cerita banyak gitu. Tapi teman-teman dia itu nggak kurus, anehnya nggak kurus, bahkan gemuk badannya gitu kan. Gemuk, kalau kebanyakan kan penyakit kayak gini tuh kurus gitu kan, berat badannya menurun dan sebagainya. Tapi si bapak ini enggak gitu kan, yang bapak montir mobil ini, yang punya bos mobil ini enggak, dia juga jaketan gitu kan. Kalau saya kan enggak, waktu pas kemarin itu di sana saya pakai kaos doang, pakai kaos gitu kan, cuma pakai kaos, terus cuma pakai celana biasa gitu kan, kaos juga kaos tipis gitu kan. Nah, ternyata teman-teman ya, dia itu pakai jaket yang lumayan tebal, kata dia, badan saya selalu dingin Pak, katanya, udah dari 15 tahun ini. Buset, kata saya. Iya. Nah, tapi teman-teman, yang menjadi pengalaman saya dari beliau itu bertahan dengan rasa sakitnya, bertahan dengan sensasinya, tapi ditemani dengan aktivitas, ditemani dengan bekerja, ditemani dengan kegiatan beliau ini sehari-hari, terus aja setiap hari gitu kan.
dia bekerja, dia ngebengkel gitu kan. Tapi dia bilang katanya, "Kalau misalkan saya lagi pusing juga, Pak," katanya, "apalagi ada yang mobil nggak bisa dibenerin, yang mungkin belum ketahuan. Nah, itu saya kumat, Pak," katanya, asam lambungnya. Mual naik ke sini, sakit tekan di dada. Wih, kata saya. Sama benar kata saya, sama gitu kan. Ya, itu pelajaran bagi saya. Ya, saya pun sama teman-temannya, walaupun dibarengi dengan anxiety, dengan kecemasan ataupun dengan rasa sensasi di luar tubuh, saya tetap main bola, aktivitas, keluar rumah jarak jauh, tetap saya beraktivitas gitu kan. Jadi ketakutan ada, tapi kalau misalkan ketakutannya itu dibarengi dengan aktivitas, sedikit-sedikit itu akan berkurang. Tetapi kalau misalkan ketakutan itu ditakuti bener-bener, justru ya mungkin kita akan menjadi pendiam di rumah, atau misalkan menjadi apa ya, menjadi lebih pemurung gitu di rumah dan sebagainya. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman silahkan ya tetap berusaha agar kita keluar dari keluar dari anxiety, GERD dan psikosomatis ini. Ya seperti itu. Saya yakin akan ada pengalaman banyak ya ketika kita mau melakukan hal-hal tertentu yang mungkin nantinya akan kita bisa lepas dari ini semua gitu kan. Karena kita kan bisa mengurangi gitu kan. Yang namanya cemas itu perlu ada loh. Cemas itu perlu ada di dalam diri kita, tapi sifatnya jangan berlebih, sewaktu-waktu aja gitu kan. Orang normal pun ada cemasnya gitu kan. Jangan salah. Saya ingin menghilangkan kecemasan, janganlah. Kalau menghilangkan kecemasan itu jangan, kurangi gitu kan. Menjadi lebih normal, oke? Itu saja ya. Salam sembuh dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.